Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa limusannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa daman nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan yang lalu, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidaklah ditanya, la yus'alu, tidaklah ditanya daripada barang yang diperbuatnya. Apapun yang diperbuat oleh Allah tak patut kita tanya. Kenapa tak patut kita tanya? Karena miliknya. Jadi kalau sudah miliknya ya terserah dialah. Dan miliknya di sini pun adalah milik yang hakiki, ya. Yang sebenar-benar pemilik. Dikatakan sebenar-benar pemilik karena dia menentukannya, yang tidak berpaut dengan apapun, yang tidak bersandar dengan suatu apapun, yang tidak perlu dengan satu apapun, tak butuh pakai alat dan pakai rencana untuk menjadikan sesuatu atau mentiadakan sesuatu, maka dikatakan mutlak, sebenar-benar pemilik. Nah, kemudian dan mereka itulah yang tanyakan, makhluk ilah yang dipertanyakan, karena kita milik dia. Dijadikannya kita dengan sekehendaknya, berarti kita ini ta'aluk kepada yang menjadikan kita. Karena kita butuh kepada yang menjadikan kita, Allah Tuhan kita itu, makanya kita pun tunduklah, patuh kepada yang menjadikan kita. Sedangkan Tuhan kita itu kaya, tidak ada yang menjadikan dia, karena dia tidak ada awalnya. Tidak ada awalnya, berarti sebenar kayalah dia. Sedangkan kita makhluk, sebanyak apapun harta kita tak kaya sebenarnya. Kenapa? Butuh kepada yang mengadakan. Jadi karena qidamlah Allah Ta'ala, makanya Allah Ta'ala itu tak patut dipertanyakan apa yang ia perbuat. Selain Allah, makhluk butuh kepada Khalik. Jadi patutlah makhluk itu dipertanyakan apa yang ia perbuat.
Wallahul muwafiq liman yasha wal hadi ila siratim mustaqim. Maka tatkala selesailah kami bilangkan sifat yang 20 itu, wajiblah bagi Allah ya, begini, setelah kami selesaikanlah, kami ceritakan sifat yang 20 yang wajib bagi Allah, demikian lagi yang mustahil dan lawan bagi 20 itu, dan yang harus bagi Allah. Selesai yang wajib, baru kepada yang mustahil, baru kepada yang harus dipaparkan oleh musannif, si pengarang kitab. Dan telah terdahulu sebutnya bahwasanya adalah had ma'rifah. Had ma'rifah itu yang wajib atas mukallaf, yaitu jazim, i'tiqad yang putus, tak boleh sedikit pun rusak, yang timbul keraguan. Jadi kalau ada nanti keraguannya sedikit saja, tak dikatakan jazim. Ke Tuhan, ke Allah Tuhan kita, jangan setitik saja pun tak boleh kita ragu. Maka disitulah dalam ketauhidan ini tak boleh kita bertaklid. Kita harus arif, betul kita mengenal, walaupun dengan jalan yang ringkas sekalipun. Walaupun dengan jalan yang ringkas sekalipun, tak bisa terperinci ya, dengan luas dalil yang dia ambil. Untuk dirinya saja pun jadilah dalil tersebut. Di mana jazimnya tersebut yang muwafaqah, yang sesuai bagi yang waqi yang sebenarnya dari Allah. Waqi itu yang sebenarnya dari Allah Ta'ala. Sesuailah yang dia buat ini, apapun bentuk amalnya, nilai dari Allah Ta'ala, cocok sudah jalannya. Itu yang kedua ya. Udah jazim, muwafaqah ya, sesuai, cocok, sepakat bagi yang waqi, bagi yang sebenarnya dari Allah Ta'ala. Jadi apapun yang dilakukan hamba, kalau tak sesuai, walaupun putuslah jazamnya, tapi tak sesuai yang dikehendaki Allah Ta'ala jalan amalnya, ini tak dikatakan juga ma'rifah. Dari mana pengambilannya? Ketika itu kan banyak sekarang nih orang yang na'udzubillah ya, kita takut dicabut Allah tuh keyakinan, padahal dia luar biasa. Kalau fikih dari UIN dulu, IAIN sarjana, tiba-tiba dalam kajian kurang puas dengan ngaji begini rupanya, ikut pengajian gelap, model zikir terus, tapi zikirnya ini tak bersanad, begitu. Tarikat juga tak tahu apa nama tarikat. Orang ngaji mulai tengah malam sampai jelang subuh. Alhasil nak subuh pulang orang. Ini sembahyang. Waktu itu zikir di musola dekat kampus sana. Kan sebelum ke Pecut, Tanjung Rojo dulu situ. Jadi ketika itu ada acara, awak kurang sehat. Di umurnya jauh lah, tua sikit nah, tua umurnya. Kenapa Ustaz? Sakit Ustaz? Ya kurang sehat. Ustaz, Ustaz mau saya kasih amalan supaya sehat selalu.
Ustaz harus puasa dari jam 6 sampai ke jam 6. Udah nyalah dia nih. Puasa. Kalau menahan diri tak makan dari jam 6 sampai jam 6 boleh? Boleh-boleh saja. Menahan diri tak makan bukan puasa. Sengaja dia tidak nak makan. Tak nak makan, tidak nak minum dari mulai jam 6 sampai jam 6 boleh. Cuman Pak Ustaz? Boleh? Boleh. Oh, tak nak makan. Puasa katanya. Oh, gitu saja. Memang ini Ustaz, amalan ini tidak ada tersurat, ini hanya tersirat. Ya Allah, rupanya kalau Allah nak belok ke hati hamba saja. Apa yang kadang kata begitu, namanya pula kita orang kampung, pucut pula lagi penengkaran jago pucut. Salah orang tadi gitu. Ustaz ngomong itu sebetulnya tuh saya kasihan katanya. Kenapa pula? Ustaz dari IAIN, bahasanya pun tak jelas. Maaf saya, yang Ustaz katakan itu amalan kejawen. Maaf ya, saya bilang. Ustaz aja nggak ngerti bahasa ono ceroko. Saya belajar. Begitu langsung. Kita buktikan ya. Biar saya tulis bahasa ono ceroko. Saya belajar. Karena saya belajar, saya ngomong. Diam dia. Itu. Kita kan harus belajar, kan tak harus banyak tuh belajar. Supaya jangan kita tokohi orang. Sampai pening kepala saya belajar ono ceroko tuh. Cuman apa? Bapak boleh belajar? Dengar aja. Bapak dengar aja ya. Saya belajar nulis menurut saya. Sebegitunya. Supaya apa? Jangan ditokohi orang kita. Tokoh yang kalah handphone dia lah. Aku yang kalah lah belajar. Mungkin kan tak sempat lagi. Diputar-putar cemana ya. Kadang-kadang awak ngetik tuh kadang hilang. Mana makin begini nih katanya. Ketika S ketik, mana salahnya? Upi jempol semua, upi kita payah ketik. Ini. Janganlah buat amalan yang tak sesuai dengan syariat. Kalau jatuh pasik masih bisa lagi nak elok. Takut awak kaptus. Kapel. Kalau pasik dia masih ada jalan lagi nak bagus, suruh tobat. Takut rusak i'tikadnya. Janganlah buat amalan-amalan yang tak sesuai. Orang ngajar cinta rakyat, orang kita Jawa rata-rata. Kami Pak kalau mau kenduri, buat buru merah buru putih kami letakkan di tempat tidur kami. Itu pesan nenek-nenek kakek kami. Di mana salahnya Pak? Katanya. Tanyanya pula begitu. Alhamdulillah pula tidak bertanya. Tidak ada salahnya buat bermerah berputih. Cuma salahnya letaknya salah. Udah siap kenapa letak ke bawah tempat tidur tuh? Perkaranya jangan kena nyendoi. Nak makan ketawa. Nak nyendoi tak bisa lagi dia. Nenek kakek coba renung-renungkan. Tapi buat budak berputih itu letakkan, dihidangkan dia biar dimakan. Dia ndak pahalanya dia sedekah. Pulang kita sama neneknya. Besok Rabu ngaji. Betul kata Ustaz. Masuk ke akal nenekku gitu. Iya pula ya, tak buatnya lagi. Kan bagus kan? Tidak salah budak berputih. Itu juga ingkung. Kan dia suruh dia kan buat ingkung. Saya udah diundang orang tuh bergabung sama tukang apanya, pembawa acaranya. Kan gitu orang tua gitu ya kan. Tahmimnya berkata tak tahu apa katanya. Apa orang Melayu dong Jawa semuanya. Tapi ketika ceramahnya masuk ke bahasa petuah Jawa orang tuh heran juga, dia mana dia tahu. Belajar 10 nasihat Raden Mas Said. Kata kemudian 10, salah satunya apa katanya? Urif iku uruf, urip iku uruf.
Campur ni bahasa tu. Ngerti nggak Pak? Tak ada ngerti Allah. Kenapa? Karena campur bahasanya. Urip itu apa? Hidup. Urif iku uruf, kata uruf ini masukkannya bahasa Arabnya. Hidup terus kau kenali, terarahlah kau hidupmu itu. Masuk ke ayat Qur'annya. Kata Sunan Bonang, kata awak, mulia kuno panca waktu. Hidup nak mulia jaga. Kan Quran juga tuh. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Mereka telah mendapatkan sebaik-baik tempat nantinya. Masuklah dari Jawa. Oh, ngaji tuh. Kan ngaji itu dalam kajian tuh. Nah, jadi sesuai buat orang tuh inggung. Salah, di mana salahnya orang ayam yang dipanggang? Salahnya ya nak, ketika nak bagi-bagi makan tuh yang salahnya. Tidak pakai song tangan dikucil-kucil begini. Jijik laku keadaan makanya. Inilah salah katanya. Itu dikucil-kucilnya. Apalagi banyak buah-buah situ. Buah-buah yang berbagai macam bentuk apa? Untuk dimakan. Salah. Mana salahnya? Tak ada salahnya. Buat pula bubur surah. Buka kisah Nabi Nuh yang selamat dia daripada tsunami itu. Semua merasakan kelaparan. Apa dikejarnya ketika itu? Makanannya. Dia kan kita kan isaran. Oh, di sini ambilannya obatnya. Nah, diluruskan dia. Diluruskan dia. Karena dahulunya memang nak disuruh bubarkan nih adat ini oleh Sunan Bonang tuh, tapi kata Raden Sunan Kalijaga tuh kalau salah ini bakar kemenyan tuh kalau salah, kenapa Sunan Ampel tidak menghilangkan ketika itu? Luruskan sajalah. Luruskan sajalah yang salah, jangan dibuang semuanya. Begitulah katanya. Jadi jazim muwafaqah diamalkan ini janganlah bertentangan pada syariat. Jangan bertentangan. Ya. Amalan kita saja pun Melayu ini banyak bertentangan dulunya. Walaupun dikatakannya adat, tapi kemustiannya yang salah. Apa contohnya? Pengantin dulu banyak, tapi tak sampai sini. Pengantin dulu harus ada mandi di taman. Ada? Abang rasa? Balik kan? Kan? Tengok tu kan? Karena adabnya, kan rasa walaupun tak dilihat orang, tapi kan orang kan menunggu nih. Begitu dia. Ini pelan-pelan dia. Diluruskan dia. Nah, itu contohnya. Jadi yang muwafaqah ya. Sesuai. Nah, kemudian nyahat ma'rifah ya. Serta dalil ya, maka adalah yang telah tersebut itu sunyi, kosong daripada dalil, maka tak dinamakan dia ma'rifah. Maka berkendak menyatakan dalilnya tiap-tiap suatu akidah, satu kejadian daripada satu. Yang pertama didahulukanlah seperti aturan aqaid. Nah, didahulukanlah dia. Makanya dalam menanamkan keimanan, aqaid, aqidah ditanamkan dulu. Syahadatain, itulah dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tatkala adalah yang terlebih elok aturan burhan itu dalil Quran, lagi pendek seperti menyempurnakan maksudnya, walaupun dalil yang jumli sekalipun ringkas. Ya. Yang disebutkan oleh wali bila nazak yang tak tertolak, maksudnya ya, bila nazak yang tak tertolak apa? Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi dalam Aqidatus Sughra. Maka kami mengambil tabaruk, mengambil keberkahan dengan kalamnya radhiyallahu an,
serta kami datangkanlah pula dahulunya dengan dalil naqli, kemudian barulah dalil akli, katanya. Adapun dalil naqli pada burhanul wujud itu ya. Adapun dalil naqli, dalil Quran ataupun hadis, ya, firman Allah Ta'ala, afillahi syakkun, adakah, istifham, ya, adakah afillah, adakah pada wujud Allah itu syak? Kalau bahasa kita nih begini, apakah adanya Allah itu ragu kita? Bahasa kita tuh, apakah ragu kok adanya Allah Ta'ala tuh? Dah cari bahasa yang tepat gitu. Apakah kau ragu? Begini, adanya Allah. yakni tidak ada ragu pada keadaan Allah, sama ada Islamnya atau kafirnya. Rupanya kafir pun mengakui ada Allah. Cuma mengimankan Allah Tuhan kita itu tak sama. Ateis itu pun, orang dahri itu mengakui dia. Kenapa seperti itu? Kita ini hati-hati ya, Bapak Ibu, anak kita yang kuliah. Banyak ateis di Unimed tuh, banyak kali tuh. Ateis tuh, kan dosen-dosennya pun begitu. Saya ngomong langsung kepada oknum yang bercerita nih. Begitu. Jadi orang ateis itu pun di dalam kitab kita menceritakan dahulunya, mereka mengakui sebetulnya ada Tuhan, ada Allah. Tapi Allah mentuhankan kita dengan mereka itu bedalah jalannya. Kita mentuhankan Allah jalannya syarak. Karena yang kita tuju ilahul haq. Orang itu lain jalannya, tidak dengan syariat kita, maka Tuhan mereka ilahul batil, Tuhan yang salah. Tapi tentang adanya Allah, orang kafir pun mengakui. Tapi tak sama i'tiqad kita dengan i'tiqad kafir. Tuh ya. Tidak sama i'tiqad kita dengan i'tiqad kafir. Tuh. Makanya Trinitas orang Kristen kan satu di antara tiga. Kan gitu kan? Tuhan Bapa, Tuhan Emak, ya kan? Oh Tuhan Anak. Siapa Tuhan Bapa di juro tuh? Kan? Siapa? Allah, katanya kan? Allah katanya. Tujuannya. Jadi mereka mengakui, cuma mengakuinya tak sama i'tikad kita mengakui dengan i'tikad mereka. Maka menyebabkanlah Tuhan yang mereka i'tikadkan batil, Tuhan kita Allah. Jadi tak sama. Jadi salah kalilah kalau ada orang berkata semua agama itu benar. Oh salah betul itu. Jadi jangan sampai-sampai dia katakan semua agama itu benar menurut kepercayaan masing-masing. Tidak. Kalau kau katakan menurut kepercayaan masing-masing, berarti masih ada lagi hati mengatakan mereka itu juga adalah benar. Yang benar adalah innad dina indallahil Islam. Itu agama betul adalah Islam. Ya. Dan lagi firman Allah, am khuliqu min ghairi syai', adakah dijadikan mereka itu daripada tiada sesuatu? Apakah Allah jadikan mereka dari tak ada sesuatu? Yakni adakah keluar sekalian dengan tiada Tuhan yang menjadikan kau? Tidaklah. Kita jadikan Allah nih, kita semua yang Allah jadikan ini, yang namanya jadikan Allah itu adalah makhluk. Makanya kita ini ada asal-asalnya. Apa asal kita? Tiada asalnya, ya kan? Asal kita tak ada, barulah ada saat ini.
Tak mungkin, mustahil kita itu ada dengan tiada asalnya. Yang tidak ada awalnya Allah Tuhan kita. Yang tidak ada awal cuma hanya Allah Ta'ala. Selain Allah ada awalnya. Malaikat apa awalnya? Tiada. Surga dikekalkan Allah. Apa awal surga? Dengan makhluk berarti. Sedangkan Allah Tuhan kita tidak ada awalnya, menafikan adum pada awalnya, dan tidak didatangi adum kesudahannya. Itu bahasa kitab kan? Tidak diawali adum awalnya, tidak didatangi adum akan kesudahannya. Artinya apa? Tak ada akhirnya. Makanya bakok Tuhan kita. Makanya bahasa kitab Arab Melayu ini memang payah kalau tidak kita mutolaah ulang-ulangnya. Maka dulu kita madrasah itu ada pelajaran mutolaah, mengulang-ulang lagi kayak gitu, ya kan? Disuruh itu. Kalau tidak susah, ya. Dah. Kemudian dalil akli itu yaitu seperti kata Syekh radhiyallahu an, Syekh di sini Imam Sanusi. Ya. Wa amma burhan wujudihi ta'ala fahudusul alamin li'annahu law lam yakun lahu muhdithun, ya, fahudusul alima li'annahu law lam yakun lahu muhdithun bal hadatha binafsihi lazima ayyakunal amrainil mutasawibaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sababin wa huwa mahalun wa dalilun hudutsul alima mulazamatuhu lil a'radil hadithati min harkatin wa sukunin wa ghairihima wa mulazimal hadithi hadisun wa dalilu hudutsul a'radi musyahadatun taghayyiriha min adamin ila wujudin wa min wujudi ila adamin. Dan adapun tanda ada Allah, ya, dan adapun tanda ada Allah Ta'ala itu baharu alam, karena ya tanda ada Allah baharu alam. Ini tanda dari jumlah ini, ya. Tanda adanya Allah baharu alam, berarti ada yang memperbaharuinya. Itulah. Jadi kalau dulu orang dulu ngaji tuh, apa tanda adanya baharu alam nih? Ya. Baharu alam. Wa amma burhanun wujudi ta'ala fahudusul alim. Ya. Maka baharu alam li'annahu, maka katanya karena bahwasanya jika tidak ada baginya itu yang membaharui akan dia, li'annahu law lam yakun lahu muhaddithun, yang memperbaharui muhaddithun akan dia, ya. Terus kita apa kan bahasa Arab ini, kalau tidak kan salah kadang-kadang ketik ini. Bal hadatha binafsihi, ya. Tetapi ia baru bagi sendirinya. Lazima ayyakuna, lazimlah bahwa adalah salah satu daripada nih dia salah ketik dengan dia ada kurang nih, sahu sebegini nih.
Ya, ketik ya. Gitulah ya. Wa amma burhanun wujudihi ta'ala fa hudusul alima li'annahu lam yakun lahu muhdithun bal hadatha bi nafsihi lazima ayyakuna ahadul amrayni kurang itu uang ketik ya, bukan salah kitab nih, yang ngetiknya itu yang salah, nulisnya itu apa jadi yang pabrik ini ya, orang ketik tuh ya. Iya, karena kalimat ini kurangnya, maka dikatakan di sini ya, mula mananya lazima ayyakuna ahadul amrayni, lazimlah bahwa ada salah satu ya, salah satu daripada amrayni, dua pekerjaan, mutasawibaini, yang bersamaan keduanya, musawiyan ya. Tuh. Kuang ya. Lazima ayyakuna ahadul amrayni. Ya. Ahadun. Satu lagi tuh. Lazimlah bahwa adalah salah satu dua pekerjaan yang bersamaan keduanya, sama bagi tolannya, hal keadaannya berat atasnya dengan tak sebab, itu mustahil. Mustahil lah pula ada yang menyamai Allah Ta'ala berbuat apapun dalam dunia ini. Kenapa? Tuhan kita itu Tuhan yang kaya, berbuat apa saja pun tak pakai akal, tak pakai rencana. Itu dia, tak pakai akal, tak pakai rencana. Yang pakai akal, pakai rencana, pakai kawan, makhluk. Maka jangan kata-kata mungkin Allah punya rencana balik ini semua. Tak ada. Salah dia. Allah tak pakai rencana-rencana. Pokoknya apa saja yang ia kehendaki, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kata Allah, maka terjadilah. Dan apapun yang Allah buat dengan sifat kodratnya sesuai dengan iradahnya. Ya, sesuai dengan iradahnya. Dan dikehendaki ya, dengan alam di sini yaitu jirimnya jua ya, karena selain Allah dikatakan alam. Ya. Selain Allah dikatakan alam, makanya Allah tak berada di alam, tidak di langit, tak di bumi, tak di mana. Ya. Karena mengambil dalil bahwa baharulah jirim itu dengan arat yang melazimkan akan dia, dan jika dikehendaki dengan alam yaitu nama bagi segala mawjud yang lain daripada Allah Ta'ala, niscaya jadi bersatulah dalil dengan madlulnya. Dan dalil baharu alam itu melazimkan bagi arat yang baharu apa? Harakah. Apa harakahnya? Itu gerak dan diam, makhluklah itu. Karena Allah Tuhan kita tak bergerak, tidak diam. Tidak bergerak, tidak diam. Tuhan kita tak bergerak, tak diam. Jadi macam mana? Usah kau pikir macam mana. Cukup kau yakinkan saja Allah wajibal wujud. Udah. Allah wajibal wujud, laisa kamitslihi. Itu dia. Wajib akan adanya, tak semisal dengan apapun. Dan lain daripada kedua seperti berhimpun dan bercerai, itu juga karena Allah Ta'ala tak menerima berhimpun, tak menerima bercerai, karena dia bukan berasal dari sesuatu ya, yang namanya sesuatu itu tak berhimpun pasti bercerai. Nah, dan melazimkan yang baharu itu, baharulah pula Tuhan kita qadim. Tuhan kita qadim. Jadi kalau Tuhan kita qadim, dialah yang mengadakan, dia pula lah yang mentiadakan. Inna nahnu nuhyil mauta, kamilah menghidupkan,
kami pula lah yang mematikan. Cukuplah ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Aurat itu sifat makhluk ya. Ya. Harkat gerak ya. Ayo, sukun diam. Allah Tuhan kita tak seperti itu. Yang begitu tuh jirim. Allah tidaklah. Karena menempati alam, ya kan? Menempati alam. Tuhan kita tak berada pada alam, karena dia tak perlu makan. Apa tu makan? Tempat. Allah tak butuh tempat. Allah Tuhan kita itu ada, tidak ada awalnya, maka Allah tak butuh zaman, tak butuh masa. Ada lagi? Kita satu aja lah ya. Karena gini, masyarakat Percut saat ini buat namanya apa, sunat massal. Sunat massal. Jadi pinta orang itulah sana sekarang kumpul sepercut itulah. Dari luar pun berada juga katanya buat sunat massal. Nah, minta untuk lah sedikit terang kajian sedikit. Acara sebab apa? Jam 9 Ustaz, kita ngaji laku dulu. Lewat-lewat tak mengapalah, dia bilang. Mana kalau tunggu-tunggu, tidak tahu usah. Itu ajalah. Apa tuh? Ada lagi? Tentang tauhid. Karena kalau fikih ni kalau salah masih sedap lagi ngelokkannya. Ada orang sembahyang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, pas qasat ta'arat ta'yin, tapi tangannya gini Allahu Akbar. Sah salatnya? Sah. Betulkah begitu? Tidak. Salah sikit dia. Kalau nak sempurnakan sunatnya kau itu, tanganmu kau hadaplah ke kiblat. Sikit condongkan ke depan sedikit ya. Ibu jarimu standarkan telingamu ni. Yang laki-laki renggangkanlah dia. Punanya. Salah dia. Tapi kalau iktikadnya salah, sampai sekarang Masjid Al-Mubarak Jalan Tuasan, tahu? Itu kan Ahmad Kadian, Mirza Ghulam Ahmad ya, itu sampai sekarang masjid itu tetap hak mereka jalankan. Kita kalau masuk tahu dia tuh kita bukan kelompoknya tuh, padahal udah disahadatkan, udah diluruskan sudah. Ahmad Musadek kan ditangkap, disuruh syahadat, ikut. Tapi mulutnya, hatinya, iktikadnya susah nih. Kalau fikih gampang, dia tak pakai kunut, kita pakai kunut, masih ada dalil lagi, bisa. Tapi perkara iktikadnya, maka hati-hati awak cik menantu. Jangan anggar-anggar pula kang, wah, tengok Tuhan. Tak tunggu waktu, dah nunggu ke masjid dia. Taat kali menantuku satu. Iya, taat memang. Iblis lebih taat lagi. Rupanya Wahabi rupanya. Perkaranya rusak iktikadnya. Katanya Allah jam 3 malam dia turun. Itu kan? Kan katanya gitu kan? Ambil ayat mutasabihat tuh. Turun Allah membawakan rahmat menjelang subuh, berarti jam 3 tungguin Allah turun gitu. Berarti Allah itu di atas. Salahlah iktikadnya. Hati-hati.
Kalau fikih mesti bisa, iktikadnya itu salah. Makanya kalau tengok begitu, panggil anak awak terus. Itu calonlah engkau itu kawanmu. Apa paham? Mak tanyalah dulu. Oh semayang dah mak, ngaji dah semayang. Cuma kau intip-intip dulu kajiannya. Begitu nih orang tua nih. Ini yang pertanyaannya. Nah, kalau perlu yang capeknya kau fotokopi ke, tunjuk ke dulu. Hamba hipat bawa ke Ustaz Zinhan. Tunjuk dulu. Tengok betul tidak nih. Kan gitu. Oh menyalah nih, jangan terus ke. Doa terus ke sikit lagi nanti. Awak pun tak dihormatinya. Itu. Kalau tak kita ikut sama dia, oh tak pandangnya kita. Tak pandang. Maka kalau nak ngelawan orang itu gampang kali. Kenapa? Orang takut, orang semua doa takut. Pastilah. Ada sholat jenazah kan, walaupun keluarganya meninggal, ikut sini berdoa, hilang orang. Kejadian pocot gitu. Ya Ustaz, mana dari keluarga sini Ustaz? Ya. Oh asal kita bunyi ke a'udzubillahi minallah ya ontos. Tak tahan orang dengarnya katanya. Halah dia orang. Dengan dengar tahlil lagi, la ilaha illallah, la pandanginya kita gini. Orang berzikir dia pandai muka awak. La ilaha hilang. Betul lah kata Rasulullah. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Kata setan, aku takut dengan dua kalimat itu. Oh berarti setan mungkin orang tu lari orang. Iya. Awak kadang geram begini. Orang tu ngelecehnya tu di belakang, di muka tanda orang tu berhadap begini. Kalau bijit kami di Pasar 3 Tanjung Rejo tu, kami nak buat madrasah kata. Datang kepala desa yang bodoh ni pula, iya kata. Asal buat dah madrasah kata label TK dia, masjid buatnya. Sekarang barang corang tu, nggak ada artinya maulid itu, salah itu, begitu berani udah. Tengok tu. Gawat sudah. Jadi sebetulnya kan politik Belanda ini memecah belah Islam. Kalaupun nak berbeda paham masing-masing lah, kongko aku gitu naknya. Ini tidak dikafirkannya awak kadang-kadang. Itu makanya seperti itu tentang ini macam akidah kita ni. Karena itulah yang terjadi. Hati-hati kita ya. Selagi bisa nasihati baik-baik. Nasihati, bujuk pelan-pelan. Lama-lama so enggak jadi itu. Tempat kami sana gitu, ada Muhammadiyah kental luar biasa. Tapi lah udah ikut ngaji dah ikut. Cuma ngangkat ke tangan tak mau dia. Allahumma hdina fi man hadait. Tak mau dia. Tak mau dia. Tapi tak mampu lah, pelan-pelan, tu kan? Dulu tahlilan tak mau dia. Kita ajak pula bermasyarakat. Tidak engkau nak tahlilan, duduk aja pun jadilah kau situ. Lalu pikir dia, orang baca dia diam. Malah lebih abdul. Ikut juga dia baca qul huwallahu ahad Allahu samad. Ikut juga dia. Cuma orang angkat tangan doa dia tak mau. Udahlah, tak ada doa katanya. Begitu. Dipujuk. Cukup? Ada lagi? Ada kan tuh? Dipancing sikit ada. Apa tuh?
Udah tuh paham. Sedap pertanyaan ini. Kalau toh gini aja, perbuatan kita ini bukan menentukan, kitanya ikhtiar. Jadi semuanya sudah Allah tentukan dari azal sudah. Ini kata Asy'ari. Kalaupun anak kita sekolah sampai di SPDI, udah tamat dia, harapan kita jadi guru, jadi ustadz, upaya tukang bakut kelapa, biarlah. Ya begitu sudah. Mana pula yang bisa kita tentukan? Ada pula orang yang tak sekolah, tapi rezekinya mudah saja. Ada begitu. Berapa banyak orang yang masuk Coca-Cola tuh, yang nak sarjana banyak ditolak. Yang tak tamat pun sekolah bisa masuk. Betul tidak? Udah begitu sudah Allah tentukan, sudah jalan hidup di kita ini. Jadi intinya kesimpulannya toh bahwa kerjakan sajalah tugas kita ini. Tugas kita hanya beramal, ikhtiar, doa, selesai. Dan kembalikan pada Allah Ta'ala. Usah kita renung-renungkan, pikir-pikir ke dulu ketentuanku kaya atau miskin. Yang pasti jalan aja kehidupan ini. Itu dia. Paten pertanyaan itu, nasihat tuh ya. Kalau kita pikir ke risau hati kita nanti. Dah? Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Irhamni arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma, rizqna fahma, Allahumma zidna ilma, Allah barzuqna bihusnil khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbal alamin.